Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, Ibunda dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Dr. Haja Yuliharti, MAG, serta rekan-rekan seperjuangan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Putri Asharanika dari kelas Fikih 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hadis terkait pendidikan. Yang pertama adalah hadis mengenai tujuan pendidikan Islam. Bagaimana sih tujuan pendidikan menurut Islam? Nah, berikut akan dipaparkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Ja'far Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Yang artinya, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan hendaklah setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, berdasarkan hadis ini, kita dapat memahami tujuan dari pendidikan itu untuk apa sih gitu. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi, pendidikan itu haruslah memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk menciptakan manusia yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika dia mengetahui dia telah berbuat salah, maka dia pasti akan melakukan kebaikan. Maka hendaklah dia melakukan kebaikan agar kesalahan atau dosa yang telah dibuatnya sebelumnya itu dapat terhapuskan. Kemudian untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, untuk membentuk manusia yang berakhlak baik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus liutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jadi pendidikan itu hendaknya memiliki tujuan sebagaimana yang dipaparkan di dalam hadis ini, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki sikap yang baik, berakhlakul karimah, yang berakhlakan Islam, agar terciptalah kehidupan yang aman dan damai di muka bumi ini. Jadi pendidikan haruslah bisa dan harus mampu menciptakan anak-anak atau peserta didik yang dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya derajat manusia di sisi Allah itu adalah dilihat dari ketakwaannya. Kemudian kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya hablum minallah, tetapi juga ada hablum minan nasnya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, sesama teman, sesama rekan kerja, atau antara murid dengan guru, antara dosen dengan mahasiswa, harus ada akhlakul karimahnya. Harus tahu kita sopan santunnya, harus tahu kita bagaimana kita bersikap terhadap yang lebih tua, bagaimana bersikap terhadap yang lebih muda, dan itu harus kita ajarkan kepada anak didik kita, sehingga menjadi tugas bagi orang tua dan guru untuk membentuk karakter anak yang berakhlak mulia ini, sehingga akan terciptalah generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua adalah hadis mengenai motivasi belajar. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tadi tentunya tak terlepas dari proses belajar. Dan proses belajar ini tentunya juga membutuhkan motivasi atau dorongan agar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal menuju tujuan pendidikan yang diharapkan.
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu diawali dengan niat, dan setiap balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia inginkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwasanya kita harus menentukan niat kita, harus tahu dulu niat kita apa untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu perbuatan, terutama dalam hal belajar. Kita harus menentukan dulu apa nih niatnya kita. Apakah niat kita belajar ini hanya untuk mencari nilai yang bagus, atau memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ini yang dilandasi dari hati, kemudian terucapkan dengan lisan, maka akan tercipta, akan terbentuk dari amal perbuatan kita, yaitu proses pembelajaran kita. Jadi niat yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Jadi ketika kita nih niat belajarnya karena Allah, kemudian akan tercerminlah dalam proses pembelajaran itu bahwasanya kita belajar dengan sungguh-sungguh tanpa melihat apakah pembelajaran itu kita senangi ataupun tidak. Kita tetap melakukan belajar karena kita niatnya ya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan begitu juga dengan mengajar. Apa sih tujuan kita untuk mengajar? Apakah kita untuk mendapatkan gaji, atau memang niat kita lillahi ta'ala untuk mentransfer ilmu kita kepada anak-anak didik kita untuk membantu berkontribusi dalam menciptakan generasi. Dan yang ketiga adalah hadis mengenai sikap sosial yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam itu tidak hanya terfokus kepada pengajaran akidah saja, tapi juga dalam hal akhlak atau bersikap. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anasi radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an Husainil Muallimi qala hadatsana Qatadata an Anasi anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita bahwa tidaklah beriman salah seorang kamu hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Rasulullah anjurkan kepada kita untuk mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus bersikap harus bisa menghormati orang lain juga gitu. Jadi kita harus tanamkan nih nilai karakter dalam diri kita untuk mampu bersikap baik kepada orang lain, agar orang lain juga bersikap baik kepada kita. Nah, inilah yang harus ditanamkan kepada para peserta didik kita, yaitu berbuat baik, tolong menolong dengan sesama, terutama kita sebagai seorang muslim. Karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Dan jika saudara kita mengalami musibah, hendaknya kita sebagai saudaranya untuk ikut turut serta membantunya. Karena muslim itu adalah ibarat suatu tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain juga akan sakit. Oleh sebab itu, karakter atau sikap tolong-menolong dalam hal kebaikan itu adalah harus kita tanamkan kepada para peserta didik kita dan terutama di dalam diri kita. Yang keempat adalah hadis mengenai kepedulian terhadap lingkungan dalam pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam itu kita tidak hanya diajarkan bagaimana bersikap dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Jabiri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu nahanil bauli fil ma'ir rakidi.
Rawahu Muslim. Dari Jabir dari Rasulullah SAW, sesungguhnya dia melarang kencing di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya Rasulullah menganjurkan kita untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak buang air sembarangan. Ketika kita ingin buang air, maka hendaknya buang air di toilet. Dan setiap sekolah harus menyediakan toilet. Dan setiap guru atau pendidik harus mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana bersikap menjadi pribadi yang bersih. Maka hendaklah dianjurkan mereka untuk buang air di toilet. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan tong sampah dan mengajarkan kepada peserta didiknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita sudah melakukan salah satu upaya dalam melindungi lingkungan. Dan begitu juga dengan kita buang air di toilet, maka kita juga telah menjaga lingkungan di sekitar kita. Lingkungan yang baik maka akan menghasilkan pribadi yang baik. Lingkungan yang bersih maka akan menghasilkan pribadi yang bersih. Pribadi yang bersih tentunya juga menjadi pribadi yang sehat. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim haruslah selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Karena salah satu ciri seorang muslim itu adalah menjaga kebersihan. Karena Allah menyukai yang bersih dan menyukai keindahan. Dan kita dilarang untuk buang air di air yang tergenang karena sesungguhnya di air yang tergenang itu merupakan sumber penyakit yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, terutama sebagai pribadi seorang muslim, hendaknya menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Karena lingkungan yang bersih menunjukkan pribadi yang bersih. Lingkungan yang sehat juga akan berdampak bagi kelangsungan hidup di masa depan. Dan yang kelima adalah hadis mengenai pendidikan seks dalam pendidikan Islam. Pendidikan seks ini juga perlu dipelajari, juga perlu ditanamkan kepada peserta didik, terutama bagi orang tua terhadap anaknya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, An Amr bin Syu'bata an jaddihi qala Rasulullah SAW mur'u sibyanakum bis-salati li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li 10 sinina wa farraqu bainahum fil madaji'i. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Yang artinya dari Amr bin Syu'bah, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuruhlah anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika lalai mengerjakannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada setiap orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya mengenai kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika anak sudah berusia 7 tahun, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengingatkan mereka, untuk memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Kenapa pada usia 7 tahun? Karena pada usia 7 sampai 13 tahun itu merupakan masa perkembangan anak, sehingga sangat perlu bimbingan dan arahan dari orang tua untuk mendidik mereka dalam hal mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan disyariatkan oleh agama, dan menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang peserta pendidik dan juga sebagai orang tua tentunya haruslah bisa mengajarkan kepada anak didik atau kepada anak kita bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan ketika dia sudah berusia 10 tahun, dia masih lalai dalam mengerjakan sholat, maka kata Rasulullah, pukullah. Tapi pukulan itu hanya bersifat mendidik, tidak sampai memukul dan sampai membuat anak itu merasa kesakitan atau menangis sampai bahkan berdarah-darah gitu. Tidak seperti itu, tapi pukulan yang mendidik.
pukulan yang dapat memberikan motivasi kepada mereka. Demikianlah pemaparan mengenai 5 hadis terkait tentang pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Syukran kasiran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.